Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 7 menit ke depan, saya Al-Syabana Dia Rahmawati akan menyampaikan kajian keislaman yang berjudul Memelihara Dengki Bikin Rugi. Kajian Islam ini bersumber pada salah satu buku karya Kiai Haji Anwar Sanusi yang berjudul Jalan Kebahagiaan, halaman 57. Pemirsa yang budiman, salah satu sifat yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial adalah penyakit dengki. Dengki ini hampir sama dengan yang namanya iri, tetapi tingkat dan levelnya lebih tinggi. Kalau iri, itu artinya kita merasa ingin memiliki nikmat yang sama dengan orang lain. Tetapi kalau sudah dengki, tidak hanya merasa ingin memiliki nikmat yang sama, tetapi juga merasa ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu dilenyapkan dari muka bumi ini. Nah, apabila sifat dengki ini terus-menerus dibiarkan, terus-menerus dipelihara, maka akan menjadi jalan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudaratan bagi diri sendiri bagaimana? Bagi diri sendiri, perasaan tertekan itu pasti akan terus-menerus muncul. Emosinya juga tidak stabil. Kenapa? Ketika ada tetangganya beli mobil baru, ia merasa dengki, ia merasa marah. Ketika ada tetangganya beli baju baru, ia juga merasa marah. Emosinya semakin memuncak. Kemudian apa? Ia merasa kurang sekali dalam hidup. Ia merasa apa-apa yang telah dimiliki dalam hidup ini tidaklah cukup. Kemudian bagi orang lain apa sih ruginya? Bagi orang lain sifat dengki ini akan memicu timbulnya fitnah. Kemudian setelah fitnah akan muncul perselisihan. Setelah perselisihan akan muncul pertengkaran dan hancurlah peradaban. Pemirsa, sifat dengki ini pertama kali menjangkit anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, pada peristiwa kematian Habil yang dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri, yaitu Qabil. Qabil ini merasa dengki kepada Habil ketika kurban yang dibawa oleh Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kurban yang dibawa oleh Qabil ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahayanya dengki ini sehingga sesama saudara kandung bisa saling membunuh. Allah sudah memerintahkan dan sudah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berlindung diri dari orang-orang yang pendengki. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan jauhilah orang-orang dengki ketika ia dengki. Dalam surah Al-Falaq itu Allah menyuruh kita untuk berlindung. Berlindung dari mana? Dari siapa? Dari orang-orang yang pendengki. Karena orang-orang yang dengki itu nanti bisa menjadikan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bayangkan bagaimana sifat dengki ini bisa mengantarkan kita menjadi gelap mata, bisa mengantarkan kita untuk tidak menghiraukan sendi-sendi kehidupan sosial, tidak menghiraukan lagi bagaimana azas-azas kita sebagai manusia, bagaimana azas-azas kebersamaan dan kekeluargaan. Kita sudah tidak menghiraukan hal itu lagi. Karena apa? Kedengkian sudah menggerogoti diri kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jauhilah dengki karena ia akan memakan semua nilai, yakni pahala kebaikan secepat api memakan kayu bakar. Berdasarkan pernyataan Rasulullah SAW tersebut dapat diambil 2 kesan atau 2 kesimpulan. Yang pertama, pahala baik akan tergerus dan akan hilang secepat api memakan kayu bakar.
Kemudian yang kedua, pahala baik, prestasi baik, amal soleh sebaik apapun tidak akan bermakna dan tidak ternilai oleh Allah. Karena apa? Karena sifat dengki itu sudah menjalar di seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, jauhilah dengki, karena hilangnya amal soleh seseorang itu tidak hanya karena riya ataupun sum'ah, tetapi juga bisa dikarenakan api kedengkian yang dikobarkan dalam diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Toha ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita untuk memandang orang lain itu secara proporsional, secara seimbang, tidak hanya melihat kelebihan tetapi juga melihat kekurangan. Begitupun sebaliknya. Jika kita hanya melihat orang lain dengan aneka kelebihan yang dia miliki, maka suatu saat bisa jadi kita menjadi tidak percaya terhadap potensi dan kemampuan diri. Hilang sudah peluang kita untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Pemirsa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan kita dihindarkan dari orang-orang yang pendengki, serta hati kita dilindungi agar tidak menjadi orang yang pendengki. Untuk closing statement pada kali ini, izinkan saya membagikan suatu quotes. Semoga ini dapat mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Jangan pernah engkau iri dan dengki kepada siapapun karena suatu nikmat, sebab kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah ambil darinya. Dan jangan pernah engkau bersedih karena suatu musibah, sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan Allah hadiahkan kepada kita kelak. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.